Yang terhormat Bapak Erik Nugraha SEMAK selaku Ketua Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung dan Bapak Ibu dosen Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung serta hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyampaikan presentasi laporan praktik kerja lapangan pada kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sapira Aulia Heriani dengan NPM 11122210005 dari kelas A S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan terkait praktik kerja lapangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 bab. Yang pertama terkait pendahuluan, di antaranya ada latar belakang, gambaran umum dan profil perusahaan, visi misi, dan struktur perusahaan. Sedangkan yang kedua akan dibahas tentang aktivitas magang, di antaranya realisasi aktivitas PKL serta pengalaman pembelajaran. Sedangkan yang terakhir bab 3 kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Namun sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan. Saya melaksanakan PKL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dari tanggal 14 Juli sampai 30 September 2025 dengan jadwal kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Saya ditempatkan di bagian akuntansi keuangan. Selanjutnya di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan bagian latar belakang. Dalam era perkembangan ekonomi dan teknologi yang begitu pesat, dunia kerja menuntut individu yang tidak hanya memiliki penguasaan teori, tetapi juga kemampuan dalam menerapkannya secara nyata di lapangan dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan tinggi dalam mencetak lulusan yang adaptif, kompeten, dan siap terjun langsung ke dunia profesional. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan praktik kerja lapangan menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan, termasuk di program studi akuntansi Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Penulis melaksanakan PKL selama 3 bulan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, sebuah instansi pemerintah yang memiliki peran vital dalam mengelola pelayanan perizinan serta mendukung pertumbuhan investasi di wilayah Jawa Barat. Bagi penulis, pengalaman magang di lingkungan pemerintah memberikan perspektif baru mengenai penerapan akuntansi di sektor publik, yang menekankan pada akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Kegiatan-kegiatan yang dijalani selama magang tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administratif, tetapi juga memperkenalkan penulis pada alur kerja organisasi, sistem informasi, perkantoran, dan interaksi antar individu yang dinamis. Selanjutnya, gambaran umum dan profil DPM-PTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu. DPM-PTSP berfungsi memberikan pelayanan yang menerapkan sistem pelayanan mengenai perizinan yang langsung berkaitan dengan masyarakat, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pembentukan DPM-PTSP merupakan bagian dari dunia usaha lebih mudah mengurus surat perizinan. Melalui DPM-PTSP dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar berinvestasi di daerahnya masing-masing. Dinas PMPTSP sangat penting untuk pembangunan di Jawa Barat, contohnya seperti pada bagian penanaman modal. Bagaimana cara menarik investor, membuat iklim usaha yang nyaman, perizinan yang cepat, sampai mengawal proyek besar seperti pabrik, rumah sakit, atau kawasan industri lainnya. Sementara di bagian pelayanan terpadu satu pintu artinya semua urusan izin usaha cukup satu pintu. Contoh, membuat nomor induk berusaha, konsultasi usaha, atau membuat urus perizinan terintegrasi. Dinas PMPTSP menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Tidak hanya mengurus dokumen, tetapi membantu mewujudkan pelayanan publik yang modern dan inklusif. Di balik namanya yang panjang, ada komitmen besar untuk kemajuan Jawa Barat.
Selanjutnya, sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perjalanan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat melalui proses panjang dan beberapa perubahan kelembagaan, yaitu pada tahun 1971 dibentuk West Java Investment Office. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat, lembaga ini berfungsi sebagai wadah awal menangani urusan investasi di Jawa Barat. Pada tahun 1973, WJIO ditransformasi menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sesuai keputusan Presiden dengan tujuan menyelaraskan kebijakan penanaman modal daerah dan pusat. Pada tahun 2000, seiring pelaksanaan otonomi daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah berubah menjadi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah, yang berfokus pada pengelolaan potensi daerah serta promosi investasi. Pada tahun 2007, pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan pelayanan perizinan investasi. Pada tahun 2008, kelembagaan kemudian dipisahkan menjadi dua, yaitu Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah yang menangani promosi penanaman modal, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berfungsi melayani perizinan usaha. Pada tahun 2014, kemudian lembaga tersebut dilebur menjadi satu lembaga bernama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat koordinasi. Pada tahun 2016, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ditransformasi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, visi misi DPMPTSP. Visi: terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin, inovasi, dan kolaborasi. Nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Sedangkan misinya yang pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan koneksivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan sasaran misi yaitu birokrasi, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Selanjutnya ada struktur DPM PTSP. Yang pertama ada kepala dinas, yang kedua ada sekretaris dinas, yang ketiga ada kepala subbagian tata usaha, dan yang terakhir ada bagian-bagian jabatan fungsional. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2 bagian aktivitas kegiatan PKL yang terdiri dari realisasi kegiatan PKL. Tugas-tugas yang saya lakukan diantaranya yaitu membuat tautan hyperlink untuk menautkan saldo akhir bulan sebelumnya ke saldo awal bulan tahun berjalan. Yang kedua, melakukan penyortiran dan pemindaian data kendali pratransfer sebagai bagian dari arsip digital, guna memastikan kelengkapan dokumen sebelum tahap verifikasi lanjutan. Selanjutnya, membuat query pada data buku kas umum untuk menautkan saldo akhir bulan dengan saldo awal bulan berjalan, sehingga memudahkan pengecekan dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, melakukan pemberian cap pada bukti pembayaran pajak sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Lalu melakukan input dokumen SPJ ke dalam aplikasi, lalu memasukkannya ke dalam folder sesuai kategori untuk keperluan pengarsipan yang teratur.
Lalu, melakukan penyusunan, kelengkapan, serta penggandaan atau fotokopi dokumen SPJ berdasarkan buku kas umum untuk 3 periode guna memastikan dokumen siap untuk proses pemeriksaan dan pelaporan. Lalu, menginput data dengan cara menuliskan nama, jabatan, nomor induk pegawai pada lembar visum sebagai kelengkapan administrasi. Lalu, memasukkan dan menyusun SPJ ke dalam map sesuai urutan pada lembar buku kas umum. Lalu, memasukkan nomor SPJ diantaranya nomor, kode rekening, dan tanggal pada dokumen terkait khususnya kwitansi. Lalu, menyusun cover SPJ sesuai BKU manual dan sistem, serta SPJ manual dan sistem. Selanjutnya, menginput data pembayaran SPPD rampung, menginput data nomor induk berusaha, menginput data nominati perjalanan dinas. Lalu, menginput data SPPD, menyusun buku kas umum, menginput data TBP, menyusun laporan pertanggungjawaban, lalu mengecek selisih BKU otomatis dan manual. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap susunan daftar tanda pembayaran surat perintah perjalanan dinas telah dilaksanakan sehingga seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan proses pembayaran dapat dinyatakan rampung. Lalu melakukan pemberian cap pada bukti pembayaran pajak sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Selanjutnya, melakukan proses rekapitulasi administratif terkait data perjalanan dinas pegawai untuk tahun anggaran 2024. Yang terakhir yaitu rekapitulasi pajak dilakukan dengan cara mencocokkan IT-billing dan NTPN dengan buku kas umum kemudian disesuaikan serta diarsipkan ke dalam folder-folder sesuai kode rincian. Selanjutnya yaitu pengalaman pembelajaran. Pada awal pelaksanaan PKL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, penulis terlebih dahulu diperkenalkan dengan struktur organisasi, tata tertib, serta budaya kerja instansi. Kegiatan pengenalan ini sangat membantu penulis dalam beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Selama melaksanakan PKL, penulis memperoleh banyak pengalaman yang relevan dengan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari di perguruan tinggi. Penulis terlibat dalam kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan lanjutan, dan auditing. Antara lain, pencatatan bukti kas umum, pencocokan saldo bank, serta berbagai pencatatan administrasi keuangan lainnya. Dalam prosesnya, penggunaan Microsoft Excel sangat membantu terutama melalui penerapan berbagai rumus untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi perhitungan data keuangan. Pengalaman ini sejalan dengan pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang menekankan pentingnya penguasaan software dalam pengelolaan data akuntansi secara terstruktur. Namun, tidak semua proses berjalan dengan lancar. Penulis juga menghadapi beberapa kendala, terutama karena kurangnya pengalaman dalam mengoperasikan beberapa sistem maupun alat yang digunakan di tempat PKL. Meski demikian, tantangan tersebut justru memberikan pelajaran berharga seperti pentingnya sikap tanggung jawab, kedisiplinan, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3 kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Selama kurang lebih 3 bulan melaksanakan praktik kerja lapangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bagian akuntansi, penulis memperoleh banyak pengalaman serta pengetahuan yang sangat berharga. Hal ini memberikan manfaat besar baik dari segi teknis maupun non-teknis. Penulis terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pencatatan dan pengelolaan keuangan, mulai dari pembuatan laporan keuangan sederhana, pengarsipan bukti kas umum keluar, pencocokan data, hingga penggunaan aplikasi pendukung administrasi, serta pentingnya sikap teliti dan bertanggung jawab dalam setiap proses pencatatan keuangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKL ini sangat membantu penulis dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Kegiatan ini juga menambah wawasan serta keterampilan yang tidak sepenuhnya diperoleh di bangku kuliah, sehingga menjadi bakal berharga untuk pengembangan diri di masa yang mendatang. Yang kedua yaitu saran. Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL di DPM PTSP Provinsi Jawa Barat, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi instansi. Yaitu yang pertama, untuk mengoptimalisasi digitalisasi layanan. Yang kedua, mengingat DPM PTSP berperan sebagai ujung tombak dalam pelayanan perizinan dan investasi, pentingnya terus mengoptimalisasi sistem layanan berbasis digital. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembaruan fitur,
pada aplikasi pengajuan izin, peningkatan integrasi sistem, serta memperkuat transparansi proses agar layanan semakin mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Yang ketiga, peningkatan pembinaan mahasiswa PKL. Yang keempat, DPM PTSP Provinsi Jawa Barat telah memberikan wadah pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa. Namun, akan lebih optimal jika pembinaan dapat ditingkatkan, misalnya dengan menyelenggarakan pelatihan singkat mengenai tugas dan fungsi dinas, serta memberi kesempatan mahasiswa untuk terlibat lebih banyak kegiatan atau proyek strategis. Hal ini akan memperkaya pengalaman dan memperluas pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi saya selama melaksanakan PKL di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.